Bayangkan, di tengah kemacetan Jakarta yang diguyur hujan deras, seorang jenderal TNI bintang 2 terpaku melihat sesosok wanita kurus menggendong bayi di lampu merah. Hatinya hancur seketika saat menyadari bahwa pengemis yang basah kuyup itu adalah Azizah, mantan istri yang 5 tahun lalu ia usir karena fitnah keji ibundanya sendiri. Di balik jendela mobil dinas yang mewah, sang jenderal hanya bisa menatap nanar wanita yang dulu sangat ia manjakan, kini harus menadahkan tangan demi sesuap nasi di aspal jalanan yang dingin. Namun, kejutan terbesar belum bermula. Bayi dalam dekapan wanita itu menyimpan rahasia darah daging yang akan meruntuhkan martabat sang jenderal dan membongkar dosa besar di masa lalu. Inilah kisah tentang penyesalan terdalam, penebusan dosa, dan keadilan yang akhirnya menemukan jalan pulang. Jakarta sore itu tidak memberikan ampun. Langit pekat seolah tumpah, menumpahkan tirai air yang begitu tebal hingga gedung-gedung pencakar langit di Sudirman hanya tampak seperti bayangan raksasa yang kabur. Di dalam kabin sedan hitam berplat bintang 2 yang dingin dan kedap suara, Jenderal Alif menyandarkan punggungnya yang tegap. Aroma maskulin dari parfum kayu cendana bercampur dengan sisa aroma kopi pahit memenuhi ruangan sempit itu. Tangannya yang kokoh sesekali mengetuk map dokumen di pangkuannya. Matanya yang tajam, yang biasanya mampu mengintimidasi lawan bicara hanya dengan sekali tatap, kini tampak lelah. Pikirannya melayang pada rapat koordinasi di Mabes yang baru saja usai, hingga deru klakson yang bersahut-sahutan di persimpangan lampu merah membuyarkan lamunannya. Macet total, Jenderal. Sepertinya ada genangan air di depan, suara Sersan Bayu, ajudan setianya, memecah keheningan dari kursi kemudi. Alif hanya bergumam pelan. Ia menoleh ke arah jendela yang dibasahi aliran air hujan. Dunianya adalah dunia yang teratur, protokol militer, lencana di pundak, dan kehormatan yang kaku. Namun, di luar sana, dunia tampak begitu kacau dan basah. Tepat saat lampu lalu lintas berubah merah, sebuah gerakan di trotoar menarik perhatiannya. Seorang wanita. Ia berdiri di pembatas jalan, di tengah kepungan asap knalpot dan deru hujan yang menusuk kulit. Tubuhnya kurus, nyaris tampak rapuh seolah angin kencang bisa mematahkannya kapan saja. Ia mengenakan daster kain tipis yang sudah pudar warnanya, kini melekat erat di kulitnya yang kedinginan karena basah kuyup. Di dadanya, sebuah kain lusuh terikat erat, melindungi sesuatu yang mungil, seorang bayi. Wanita itu mendekati satu persatu mobil yang terjebak macet. Tangannya yang gemetar menadah, memohon belas kasihan di balik kaca-kaca mobil yang tertutup rapat. Jantung Alif mendadak berdegup kencang, sebuah sensasi yang jarang ia rasakan bahkan di medan tempur sekalipun. Saat wanita itu mendekati mobilnya, langkahnya tertatih. Cahaya lampu rem mobil di depan menerangi wajah wanita itu sejenak. Alif membeku. Napasnya tertahan di tenggorokan. Meskipun pipi itu kini tirus dan cekung, meskipun kulit kuning langsat yang dulu ia puja kini tampak kusam dan pucat, Alif tak mungkin salah mengenali mata itu. Mata oval yang dulu selalu memancarkan ketenangan, kini hanya menyisakan kekosongan dan rasa sakit yang dalam. Azizah, bisik Alif, suaranya parau nyaris tak terdengar. 5 tahun. 5 tahun sejak ia melemparkan surat cerai itu ke atas meja dengan amarah yang membara karena fitnah perselingkuhan yang dibisikkan ibunya. 5 tahun sejak ia mengusir wanita ini dari rumah dinasnya, tanpa membiarkannya membela diri barang satu kata pun. Di luar sana, Azizah, wanita yang dulu adalah putri dari keluarga terpandang, wanita yang dulu selalu ia manjakan dengan segala kemewahan, kini berdiri sebagai peminta-minta. Air hujan mengalir dari ujung kerudung lusuhnya, jatuh tepat ke wajah bayinya yang mulai menangis dalam dekapan. Azizah tampak berusaha menenangkan sang bayi dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya yang juga menggigil hebat. Sersan. Suara Alif bergetar, jari-jarinya meremas pinggiran map dokumen hingga robek. Lihat wanita itu. Di sisi kiri. Sersan Bayu melirik melalui spion. Pengemis, Jenderal? Kasihan sekali, apalagi membawa bayi di cuaca seperti ini. Itu Azizah, Bayu, Alif berkata dengan nada yang rendah namun tajam seperti sembilu. Itu mantan istriku. Bayu tersentak, tangannya nyaris terlepas dari kemudi. Ia tahu sejarah kelam itu, tapi melihat kondisi ini, perbedaan antara jenderal berbintang 2 di dalam mobil mewah dan pengemis di aspal jalanan,
terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Azizah kini berada tepat di samping jendela belakang mobil Alif. Ia tidak tahu siapa yang ada di dalam kaca gelap itu. Ia hanya menadahkan tangannya yang kasar dan penuh luka gores, mengetuk pelan dengan buku jarinya yang memucat karena kedinginan. Bibirnya yang membiru tampak menggumamkan doa atau permohonan yang tak terdengar. Alif ingin membuka pintu. Ia ingin keluar, memayunginya dengan jaketnya, dan menanyakan sejuta pertanyaan yang meledak di kepalanya. Mengapa kau begini? Di mana keluargamu? Siapa bayi itu? Namun, lencana di pundaknya seolah memberat. Seragam PDU dengan segala medali kehormatan ini adalah penjara. Jika seorang jenderal turun ke aspal dalam kondisi seperti ini, media dan publik akan menggorengnya menjadi skandal yang menghancurkan karirnya dalam semalam. Lampu hijau, jenderal, Bayu mengingatkan dengan nada penuh simpati. Mobil mulai bergerak perlahan. Alif menempelkan telapak tangannya ke kaca jendela, seolah ingin menyentuh bayangan Azizah yang kian menjauh. Ia melihat Azizah berbalik, berjalan gontai menuju tepi jalan, berusaha menghindari genangan air yang dicipratkan oleh ban-ban mobil yang melaju. Bayu, putar balik setelah persimpangan ini, perintah Alif, matanya tak lepas dari kaca spion, memperhatikan punggung rapuh yang kian mengecil di tengah kabut hujan. Ikuti dia. Cari tahu di mana dia tinggal. Jangan sampai dia tahu, dan jangan sampai kau kehilangan jejaknya. Siap, jenderal. Mobil sedan hitam itu membelah kemacetan dengan manuver tajam. Di kursi belakang, Jenderal Alif memejamkan matanya rapat-rapat. Bayangan wajah Azizah yang basah dan ketakutan terus menghantui kegelapannya. Ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan yang selama ini ia yakini, kenyataan bahwa ia mungkin telah menghancurkan hidup seorang wanita yang tidak bersalah. Dan yang paling menghantuinya adalah tangisan bayi itu, suara tangisan yang entah mengapa, terasa seperti tarikan benang yang langsung terhubung ke jantungnya. Malam itu, Jakarta tak kunjung kering. Sersan Bayu menghentikan mobil beberapa ratus meter dari sebuah perkampungan liar yang terjepit di antara tembok beton gedung perkantoran dan bantaran rel kereta api. Jenderal Alif sudah menanggalkan seragam kebesarannya. Kini, ia hanya mengenakan jaket parka hitam polos dan topi senada yang ditarik rendah hingga menutupi sebagian wajahnya. Namun, postur tubuhnya yang tegap dan cara berjalannya yang penuh otoritas tetap tak bisa menyembunyikan aura lencana yang biasa ia kenakan. Di sana, jenderal, bisik Bayu sambil menunjuk ke arah deretan gubuk yang hanya beratapkan seng berkarat dan berdinding triplek lapuk. Dia masuk ke gubuk nomor 3 dari ujung rel. Saya sudah memastikan dia tidak menyadari kehadiran kita. Alif mengangguk pelan. Dadanya terasa sesak oleh aroma sampah yang membusuk bercampur tanah basah. Tunggu di sini, Bayu. Jangan biarkan siapapun mendekat. Langkah Alif terasa berat saat ia menyusuri jalan setapak yang berlumpur. Suara deru kereta api yang melintas sesekali menggetarkan tanah di bawah kakinya, seolah-olah memperingatkan bahwa tempat ini bukanlah dunia untuk seorang perwira tinggi. Ketika ia sampai di depan gubuk yang dimaksud, ia terhenti. Dari celah dinding kayu yang berlubang, ia bisa melihat cahaya temaram dari sebuah lampu minyak yang bergoyang. Ia mendekatkan matanya ke celah itu. Jantungnya serasa diremas. Di dalam ruangan yang tidak lebih luas dari kamar mandinya di rumah dinas, Azizah sedang bersimpuh di atas tikar lusuh. Ia masih mengenakan daster basah yang sama. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyuapi bayinya dengan air tajin dari sebuah mangkuk plastik yang retak. Bayi itu menangis lemah, suara seraknya menunjukkan bahwa ia sudah terlalu lelah untuk berteriak. Susu formula tadi basi, nak, sabar ya, isak Azizah pelan. Suaranya serak, diselingi batuk kecil yang kering. Alif tidak sanggup lagi hanya menjadi penonton. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia mengetuk pintu kayu yang rapuh itu. Toh. Suasana di dalam seketika sunyi. Alif mendengar derap langkah yang ketakutan. Saat pintu itu terbuka perlahan, cahaya lampu minyak menyinari wajah Alif. Azizah terbelalak. Mangkuk plastik di tangannya jatuh, menumpahkan isinya ke lantai tanah. Wajahnya yang pucat seketika berubah menjadi putih pasi, seolah-olah ia baru saja melihat malaikat pencabut nyawa. Alif? Bisik Azizah dengan suara yang nyaris hilang. Ia mundur dengan langkah tertatih,
mendekap bayinya erat-erat ke dadanya, seolah-olah Alif adalah monster yang akan merebut nyawa anak itu. Jangan, tolong jangan sakiti kami lagi. Saya sudah tidak punya apa-apa. Kamu sudah mengambil semuanya 5 tahun lalu. Azizah, aku... Alif melangkah masuk, namun Azizah justru semakin menyudut ke dinding kayu yang bergetar tertiup angin. Pergi. Jangan datang ke sini dengan kemewahanmu itu, teriak Azizah tertahan, takut suaranya terdengar tetangga. Air mata mengalir deras dari matanya yang sembab. Kamu sudah mengusirku seperti binatang. Kamu percaya pada fitnah ibumu tanpa mau mendengar satu kata pun dariku. Sekarang lihat kondisiku. Apakah kamu belum puas? Alif tertegun. Matanya menyapu seisi ruangan dan terpaku pada satu benda di sudut ruangan yang beralaskan kardus. Sebuah foto usang yang bingkainya sudah pecah. Di foto itu, Azizah berdiri di samping seorang pria berwajah sangar dengan tato di lehernya. Seorang preman yang tampak memegang bahu Azizah dengan cengkeraman yang posesif. Kemarahan Alif mendadak tersulut oleh rasa cemburu dan kebingungan. Siapa pria itu, Azizah? Apa dia suamimu sekarang? Dan bayi ini, apa dia anaknya? Azizah tidak menjawab. Ia hanya terus terisak, menutupi lengan dasternya yang tersingkap. Namun, gerakan itu justru membuat Alif melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya lebih dalam. Bekas luka memar kebiruan yang menjalar di lengan kurus itu, serta bekas cambukan kecil di punggung tangannya yang pecah-pecah. Dia memukulmu? Suara Alif mendadak berubah menjadi dingin dan mematikan, nada yang biasanya ia gunakan sebelum memerintahkan serangan. Pria preman itu, dia menyiksamu? Azizah menunduk, bahunya terguncang hebat. Aku tidak punya pilihan, Alif. Setelah kamu mengusirku, orang tuaku meninggal karena syok. Aku sebatang kara di Jakarta. Pria itu, dia bilang akan melindungiku, tapi nyatanya dia menjadikanku mesin uang. Aku harus mengemis agar dia bisa berjudi dan mabuk. Jika setoran kurang. Kalimatnya terputus oleh suara langkah kaki berat dan kasar dari luar gubuk. Bau alkohol yang menyengat mendahului sosok yang muncul di ambang pintu. Seorang pria bertubuh gempal dengan pakaian dekil dan botol miras di tangannya berdiri di sana, menatap Alif dengan mata merah penuh kebencian. Heh? Siapa kau? Teriak pria preman itu sambil menghunuskan sebilah pisau lipat dari pinggangnya. Berani-beraninya masuk ke rumahku dan menggoda budakku. Azizah menjerit ketakutan, ia meringkuk di pojok sambil melindungi bayinya. Alif perlahan berbalik. Wajahnya yang tenang justru menyiratkan bahaya yang luar biasa. Ia menatap pisau di tangan pria itu seolah benda itu hanya mainan anak-anak. Jadi, kau pria yang sudah menyentuh wanita ini? Tanya Alif dengan nada rendah yang menggetarkan ruangan. Bukan cuma menyentuh, aku pemiliknya sekarang. Pergi dari sini atau nyawamu melayang. Pria itu menerjang maju dengan pisau terhunus ke arah dada Alif. Dalam hitungan detik, refleks militer Alif bekerja. Tanpa mengeluarkan tenaga besar, ia menangkap pergelangan tangan pria itu, memutarnya hingga terdengar bunyi kerak yang mengerikan, dan menghantamkan sikunya ke ulu hati sang preman. Pria itu tersungkur ke lantai tanah, mengerang kesakitan sementara pisaunya terlempar jauh. Alif berdiri tegak di atas pria yang mengerang itu, namun matanya kembali tertuju pada Azizah yang masih gemetar hebat. Ia mendekati Azizah, lalu berlutut di depannya tanpa mempedulikan lumpur yang mengotori celana mahalnya. Ikut aku, Azizah. Malam ini juga, perintah Alif. Tidak bisa, Alif, dia akan membunuhku jika aku pergi, tangis Azizah pecah. Alif meraih tangan Azizah yang kasar, memaksa wanita itu menatap matanya yang kini dipenuhi penyesalan dan tekad. Dia tidak akan menyentuhmu lagi. Aku bersumpah demi nyawaku sendiri. Tapi katakan padaku satu hal, Azizah. Alif menatap bayi yang kini terdiam menatapnya dengan mata bulat yang sangat familiar. Siapa ayah dari bayi ini sebenarnya? Azizah menatap Alif dengan tatapan yang hancur, bibirnya bergetar sebelum membisikkan kata-kata yang membuat dunia sang jenderal serasa runtuh seketika. Dia bukan anak pria ini, Alif. Dia lahir 9 bulan setelah kamu mengusirku. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata Azizah menghantam dada Alif lebih keras daripada ledakan mortir manapun yang pernah ia dengar di medan perang. Ia menatap bayi itu,
Makhluk mungil yang kini berhenti menangis dan balas menatapnya dengan mata bulat yang bening. Alif mencari garis rahangnya di sana, mencari bentuk hidungnya yang tegas, dan menemukannya. Sempurna. Anakku, bisik Alif. Suaranya pecah, hilang sudah wibawa sang jenderal yang biasanya dingin. Dia anakku, Azizah? Selama ini, dia darah dagingku? Azizah hanya bisa mengangguk dalam isak yang menyesakkan. Aku ingin memberitahumu, Alif. Aku mencoba mengirim surat berkali-kali ke asrama, ke kantor, bahkan ke rumah ibumu. Tapi tak pernah ada jawaban. Aku pikir kamu benar-benar sudah membuang kami. Kemarahan yang murni dan panas mulai menjalar di pembuluh darah Alif. Ia tahu siapa yang mencegat surat-surat itu. Namun, erangan pria preman di lantai tanah menyentakkan Alif kembali ke realitas yang berbahaya. Bayu, masuk, teriak Alif dengan suara komando yang menggelegar. Pintu gubuk yang malang itu terbuka lebar. Sersan Bayu masuk dengan sigap, senjatanya sudah dalam posisi siap. Ia tertegun melihat pria mabuk yang merangkak kesakitan di lantai, namun segera memfokuskan perhatian pada Alif. Amankan bajingan ini, perintah Alif menunjuk sang preman dengan dagunya. Bawa ke kantor polisi terdekat. Pastikan dia tidak pernah melihat sinar matahari lagi atas tuduhan kekerasan dan eksploitasi. Gunakan namaku untuk memastikan prosesnya tanpa celah. Siap, Jenderal. Bayu dengan kasar menyeret pria itu keluar. Suara makian sang preman perlahan menghilang, digantikan oleh suara rintik hujan yang mulai mereda di atas atap seng. Alif kembali menatap Azizah. Ia melepaskan jaket parkanya dan menyampirkannya ke bahu Azizah yang kurus. Kita pergi dari sini. Sekarang. Tapi, Alif, pakaianku, barang-barangkanku. Tinggalkan semuanya, Azizah. Tempat ini adalah sampah, dan kau tidak pantas berada di sini sedetik pun lagi. Alif membimbing Azizah berdiri. Dengan satu tangan, ia mengambil alih bayi laki-laki itu dari dekapan Azizah. Saat tangan Alif menyentuh kulit bayi itu, ia merasakan panas yang tidak wajar. Jantungnya mencelos. Dia demam, Azizah. Tubuhnya sangat panas. Dia sudah berhari-hari batuk, Alif. Aku tidak punya uang untuk membawanya ke dokter, sahut Azizah dengan nada putus asa yang menyayat hati. Alif mempercepat langkahnya keluar dari pemukiman kumuh itu menuju mobil dinas yang terparkir di kegelapan. Sepanjang perjalanan menuju Safa House, sebuah rumah aman milik Dinas Intelijen TNI yang terletak di pinggiran Jakarta, Alif terus mendekap putranya. Bayi itu bernapas pendek-pendek, sesekali merintih kecil yang membuat Alif merasa seperti pecundang paling besar di muka bumi. Seorang jenderal yang memimpin ribuan prajurit, namun membiarkan putranya sendiri bernapas di atas alas kardus dan air tajin. Sesampainya di rumah aman, tim medis militer yang sudah dipanggil secara rahasia langsung bergerak cepat. Azizah mandi dan mengganti pakaiannya dengan jubah mandi bersih, sementara tim dokter memeriksa sang bayi di kamar sebelah. Alif berdiri di teras rumah yang sunyi, menyalakan sebatang rokok dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Matanya menatap tajam ke kegelapan malam. Pikiran tentang ibunya, Bu Ratna, kini mendominasi otaknya. Bagaimana bisa seorang ibu tega membiarkan menantu dan cucunya membusuk di jalanan demi sebuah obsesi status sosial? Pintu di belakangnya terbuka. Dokter militer keluar dengan wajah serius. Izin, Jenderal. Bayi tersebut menderita pneumonia ringan akibat paparan udara buruk dan malnutrisi. Kami sudah memberikan antibiotik dan uap untuk pernapasan. Untungnya, Jenderal membawanya tepat waktu. Sedikit saja terlambat. Dokter itu menggantung kalimatnya, namun Alif paham maknanya. Alif mematikan rokoknya di asbak dengan tekanan yang menghancurkan batangnya. Pastikan mereka mendapatkan perawatan terbaik. Jaga tempat ini, jangan ada satupun orang yang tahu keberadaan mereka, termasuk dari pihak keluarga besarku. Siap, Jenderal. Alif melangkah masuk ke dalam kamar perawatan. Di sana, di bawah cahaya lampu yang hangat, Azizah duduk di pinggir tempat tidur, menatap putranya yang kini tertidur pulas dengan alat bantu napas kecil di hidungnya. Wajah Azizah tampak sedikit lebih segar setelah dibasuh, namun sisa-sisa penderitaan masih menggantung di matanya. Alif duduk di kursi sampingnya,
meraih tangan Azizah yang masih kasar dan penuh luka gores. Maafkan aku, Azizah. Maaf karena aku begitu buta. Azizah menatap Alif, air matanya jatuh perlahan. Aku tidak butuh harta warisanmu, Alif. Aku hanya ingin anak ini diakui. Aku ingin dia tahu bahwa ayahnya bukan seorang preman jalanan. Dia akan mendapatkan segalanya, Azizah. Dia adalah Arka Alif Pangestu. Putraku. Alif mencium tangan Azizah dengan penuh rasa hormat yang terlambat 5 tahun. Tiba-tiba, ponsel Alif yang berada di atas meja bergetar hebat. Sebuah nama muncul di layar, membuat suasana hangat di kamar itu seketika membeku. Ibu Chalin. Alif menatap layar itu dengan rahang yang mengeras. Ia tahu ibunya pasti sudah mencium sesuatu yang tidak beres. Ia segera mengangkat telepon itu, berjalan menjauh agar suaranya tidak mengganggu Azizah. Halo, Ibu, suara Alif sedingin es. Alif, apa yang kau lakukan? Suara Bu Ratna di seberang terdengar melengking dan penuh tuntutan. Ibu dengar kau membawa sampah jalanan ke fasilitas dinas? Kau gila? Kau ingin menghancurkan kariermu demi wanita jalang itu lagi? Ibu sudah mengatur pertemuan dengan Putri Jenderal Hendrawan besok pagi. Segera singkirkan wanita itu sebelum beritanya menyebar. Alif memejamkan mata, tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Ibu, aku baru saja menemukan putraku. Cucu kandungmu sedang berjuang nyawa di depanku karena ulahmu. Hening sejenak di seberang sana. Lalu, Bu Ratna tertawa sinis. Putra? Jangan konyol, Alif. Itu pasti anak haram hasil hubungannya dengan preman-preman itu. Kau hanya dimanfaatkan. Dengar, Alif, jika kau tidak segera mengusir mereka, ibu sendiri yang akan datang ke sana dan memastikan mereka menghilang selamanya dari hidupmu. Bip. Alif mematikan sambungan telepon sepihak. Ia berbalik dan melihat Sersan Bayu berlari kecil mendekatinya dengan wajah cemas. Izin, Jenderal. Ada laporan dari intelijen lapangan. Kelompok preman dari pasar tadi mulai bergerak. Sepertinya mereka mencari keberadaan Bu Azizah untuk membalas dendam atas penangkapan bos mereka. Mereka menuju ke arah sini. Perketat perimeter. Jangan ada satupun kecoak yang lolos melewati pagar depan. Suara Alif menggelegar di lorong Safa House, mengembalikan aura komando yang sempat luruh oleh air mata. Ia menatap Sersan Bayu dengan mata yang menyala. Bayu, panggil satu regu dari garnisun. Katakan ini operasi pengamanan aset vital. Jika para preman itu berani menginjakkan kaki di tanah ini, lumpuhkan tanpa ragu. Siap, Jenderal. Bayu segera menghilang ke arah ruang komunikasi. Alif kembali ke kamar perawatan. Azizah tampak pucat, tangannya gemetar mendekap kain selimut bayinya yang masih terlelap dalam pengaruh obat. Ketakutan itu kembali, ketakutan yang sama yang selama 5 tahun ini menghantuinya di jalanan. Alif, apa yang terjadi? Mereka datang, ya? Suami, maksudku, pria itu mengirim orang, suara Azizah bergetar. Alif berlutut di samping tempat tidur, menggenggam kedua tangan Azizah. Dengarkan aku. Kau aman di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu atau Arka. Aku harus pergi sebentar untuk menyelesaikan akar dari semua ini. Sersan Bayu dan pasukan bersenjata akan menjagamu. Kau mau kemana? Ke tempat di mana fitnah ini bermula, jawab Alif dengan rahang mengeras. 1 jam kemudian, mobil sipil Alif menderu masuk ke halaman kediaman mewah keluarga Pangestu. Rumah itu tampak anggun dengan pilar-pilar putih dan taman yang tertata sempurna. Namun bagi Alif, tempat ini kini terasa seperti penjara yang dipenuhi kebohongan. Ia melangkah masuk tanpa mengetuk pintu. Di ruang tengah, Bu Ratna sedang duduk tenang di kursi upholsteri mahal, menyeruput teh dari cangkir porselen seolah dunia baik-baik saja. Akhirnya kau pulang, Alif. Ibu harap kau sudah membuang kotoran itu ke tempat asalnya, ucap Bu Ratna tanpa menoleh, suaranya terdengar begitu elegan namun berbisa. Alif tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berjalan mendekat dan melemparkan sebuah amplop coklat tua yang sudah kusam ke meja marmer di depan ibunya. Dentuman amplop itu membuat cangkir teh di tangan Bu Ratna berdenting. Apa ini? Tanya Bu Ratna, alisnya terangkat angkuh. Sisa-sisa kebenaran yang ibu coba bakar, geram Alif.
Surat-surat Azizah dari 5 tahun lalu. Foto-foto pemeriksaan kehamilannya yang dikirimkan melalui asisten rumah tangga kita, yang ibu ancam agar tutup mulut. Dan yang paling penting, Alif mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman suara pengakuan pria preman yang baru saja diringkus Bayu. Suara parau sang preman terdengar di ruangan itu, wanita tua itu yang membayar orang untuk memotret istri jenderal dengan pria lain, dia yang bilang agar aku membawa pergi Azizah setelah dia diusir. Wajah Bu Ratna yang biasanya merona oleh sapuan kosmetik mahal seketika memucat pasi. Tangannya yang mengenakan cincin berlian mulai bergetar. Ibu melakukan semua itu? Tanya Alif, suaranya kini rendah, namun dipenuhi kepedihan yang mendalam. Demi menjodohkanku dengan anak kolega ibu? Ibu membiarkan cucu kandung ibu sendiri lahir di jalanan dan mengemis untuk sesuap nasi? Ibu melakukannya untuk masa depanmu, Alif. Bu Ratna tiba-tiba berdiri, suaranya melengking tinggi, mencoba menutupi rasa takutnya. Azizah hanya akan menjadi beban bagi kariermu. Dia tidak punya koneksi. Dia tidak punya kelas. Lihat sekarang, kau menjadi jenderal termuda, itu karena ibu mengarahkan hidupmu. Masa depan yang dibangun di atas penderitaan darah daging sendiri bukan masa depan, ibu. Itu adalah kutukan. Alif berteriak, suaranya menggetarkan seisi ruangan. Mulai malam ini, jangan pernah ibu mencari kami lagi. Aku akan membawa Azizah dan Arka tinggal di rumah dinas. Aku akan memulihkan nama baiknya secara resmi. Bu Ratna tertawa histeris, air mata mulai merusak riasannya. Kau pikir militer akan menerimanya? Seorang jenderal menikahi pengemis? Aku tidak peduli pada bintang di pundakku jika aku harus menjadi pengecut yang membuang anaknya sendiri, sahut Alif dingin. Ia berbalik untuk pergi, namun langkahnya terhenti saat ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Bayu, Jenderal, situasi darurat. Para preman itu nekat menabrak pagar depan dengan truk. Kami terpaksa melepaskan tembakan peringatan, tapi mereka membawa senjata api. Mohon instruksi lanjut. Darah Alif tersirat. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang menghakimi. Ibu lihat? Karena keserakahan ibu, keselamatan cucu ibu sekarang di ujung tanduk. Alif berlari keluar menuju mobilnya, memacu kendaraan itu dengan kecepatan gila kembali ke Safe House. Di tengah jalan, ia melihat kilatan lampu strobe polisi dan mendengar suara tembakan yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan arah asrama. Sesampainya di perimeter Safe House, suasana mencekam. Sebuah truk ringsek menghantam gerbang besi. Beberapa pria bertato tampak tiarap di bawah todongan senjata anak buah Bayu. Namun, kecemasan Alif memuncak saat ia melihat kobaran api kecil di dekat sayap kiri bangunan, tempat kamar perawatan Azizah berada. Azizah! Arka! Teriak Alif sambil melompat keluar dari mobil yang bahkan belum berhenti sempurna. Ia berlari menembus barikade prajuritnya. Di tengah kekacauan itu, ia melihat Sersan Bayu sedang memapah Azizah keluar dari kepulan asap. Azizah tampak batuk hebat, namun tangannya tetap memeluk erat bayi dalam dekapannya. Alif segera menyambar mereka berdua, membungkus mereka dalam pelukan pelindungnya. Namun, saat ia menatap wajah bayinya, Arka tampak pucat pasi dan tidak bergerak. Dokter! Dokter! Raung Alif di tengah hiruk pikuk suara sirine. Tepat saat itu, sebuah mobil mewah hitam lainnya berhenti di kejauhan. Pintu terbuka, dan Bu Ratna turun dengan langkah tertatih, wajahnya hancur oleh penyesalan yang terlambat saat melihat cucunya terbaring tak berdaya dalam pelukan Alif di tengah kepulan asap. Namun, sebelum siapapun bisa bicara, seorang penembak jitu dari kelompok preman yang masih bersembunyi di balik semak-semak membidikkan larasnya ke arah kerumunan itu. Dor! Satu butir peluru melesat, memecah kesunyian malam yang mencekam. Suara tembakan itu bergema merobek malam, namun tidak ada rasa sakit yang menghantam tubuh Alif. Ia mendongak, matanya melebar saat melihat sosok di depannya limbung. Bu Ratna berdiri mematung beberapa meter di hadapannya, tangan tuanya mencengkeram bahu yang kini bersimbah darah. Wanita itu telah melempar tubuhnya sendiri, menghadang peluru yang seharusnya mengenai punggung Alif dan bayi di dekapannya. Ibu, raung Alif. Sersan Bayu tidak menunggu perintah kedua. Tembak. Lumpuhkan. Suasana menjadi bising oleh balasan tembakan terukur dari regu penjaga.
Penembak jitu dari semak-semak itu terjungkal, mengakhiri perlawanan pengecut sindikat preman malam itu. Alif segera meletakkan Azizah dan Arka di rumput asrama yang aman, lalu menerjang ke arah ibunya yang jatuh terduduk. Ia menyangga tubuh Bu Ratna. Wajah yang biasanya angkuh itu kini pucat pasi, namun matanya yang meredup menatap lurus ke arah bayi di tangan Azizah. Alif. Suara Bu Ratna tercekik, darah keluar dari sudut bibirnya. Maafkan, Ibu, dia sangat mirip denganmu, saat kecil. Ibu, jangan bicara. Tim medis, di sini. Alif berteriak kalap. Bu Ratna mengulurkan tangannya yang gemetar, mencoba meraih ujung kain Arka, namun tangannya terkulai sebelum sampai. Ia kehilangan kesadaran tepat saat tim medis mengangkatnya ke atas tandu. 1 bulan kemudian. Langit Jakarta pagi itu berwarna warm gold, bersih tanpa kabut polusi yang biasanya menyesakkan. Di taman belakang rumah dinas jenderal yang asri, suasana tampak hikmat namun penuh kehangatan. Tidak ada media, tidak ada kilatan kamera, hanya ada barisan prajurit terpilih yang berdiri tegak dalam seragam kehormatan, menjaga privasi momen sakral ini. Azizah berdiri di depan cermin besar di dalam kamar rias. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Kerudung lusuh dan daster pudar itu telah berganti dengan kebaya putih sutra yang anggun dengan sulaman benang perak. Wajahnya yang dulu tirus dan kusam kini tampak bercahaya, nutrisi yang baik dan ketenangan jiwa telah mengembalikan kecantikan aslinya sebagai putri bangsawan. Meskipun bekas luka di tangannya masih ada, ia tidak lagi menyembunyikannya. Luka itu adalah lencana keberaniannya bertahan hidup. Pintu terbuka, dan Bu Ratna masuk menggunakan kursi roda, bahunya masih dibalut perban pasca operasi. Wajah wanita tua itu telah berubah, keangkuhannya luruh, digantikan oleh sorot mata yang penuh pengampunan diri. Azizah, suara Bu Ratna lembut. Ia meraih tangan mantan menantunya itu. Aku memberikan semua perhiasanku dan aset atas namaku untuk Arka. Aku tahu itu tak bisa membayar 5 tahunmu di jalanan, tapi biarkan aku menjadi nenek yang benar mulai hari ini. Azizah tersenyum tulus, berlutut di samping kursi roda itu. Harta tidak penting, Bu. Kedamaian ini sudah lebih dari cukup. Di luar, di bawah tenda putih yang dihiasi bunga melati segar, Jenderal Alif berdiri tegak di depan penghulu. Ia mengenakan seragam PDU kebesarannya, lengkap dengan lencana bintang 2 yang berkilat tertimpa cahaya matahari. Namun, matanya tidak menatap ke arah pasukan, melainkan ke arah pintu di mana Azizah muncul, digandeng oleh Sersan Bayu sebagai perwakilan wali. Di barisan depan, Arka, yang kini sehat, pipinya mulai tembam dan matanya berbinar, duduk tenang di pangkuan salah satu pengasuh, seolah ia mengerti bahwa hari ini adalah hari kemenangannya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Azizah binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Suara sahutan itu mengakhiri badai panjang yang menghancurkan keluarga mereka 5 tahun lalu. Alif melangkah maju, meraih tangan Azizah, dan mengecup keningnya lama sekali. Air mata Azizah jatuh, namun kali ini bukan air mata kepedihan di bawah lampu merah Jakarta, melainkan air mata kebahagiaan yang suci. Alif kemudian menggendong Arka, mengangkatnya tinggi-tinggi di depan para saksi. Ia berjanji dalam hati, di bawah langit yang cerah ini, bahwa putranya tidak akan pernah lagi mengenal lapar, dan istrinya tidak akan pernah lagi mengenal takut. Pertemuan tak sengaja di tengah hujan deras itu ternyata bukan sekadar kebetulan, melainkan takdir yang memaksa sang jenderal untuk menanggalkan egonya dan menemukan kembali martabat sejatinya sebagai seorang suami dan ayah. Kita pulang, Azizah, bisik Alif sambil merangkul bahu istrinya. Rumah kita bukan lagi tempat yang dingin, tapi di sini, di mana kita bertiga bersama. Jakarta tetap sibuk dengan kemacetannya, namun bagi Alif dan Azizah, perjalanan panjang itu telah berakhir di garis finish yang paling indah. Sebuah bukti bahwa kebenaran, seberapa lama pun terkubur, akan selalu menemukan jalan pulang untuk mekar kembali.